Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini dari kelompok 7B akan presentasikan hasil belajar kami yaitu mengenai sistem respirasi. Yang terhormat Bapak Trijalmo MSI dan Ibu Dina Maulina MSI. Pada kelompok kami yang beranggotakan Okta Damayanti, Robi Apria Ramadan, dan Dea Novitri Ramadhani. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian sistem respirasi, yang kedua mekanisme sistem respirasi, yang ketiga organ-organ sistem respirasi, dan yang terakhir gangguan dan jenis penyakit pada sistem respirasi. Pada pengertian sistem respirasi, respirasi merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan kemudian membuang karbon dioksida ke lingkungan. Selanjutnya adalah mekanisme sistem respirasi. Mekanisme pernafasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Pada proses inspirasi, yaitu ketika udara masuk ke paru-paru, otot antar tulang rusuk akan saling berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dada bertambah besar, sedangkan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar sehingga udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, ketika udara keluar dari paru-paru, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula atau disebut juga relaksasi sehingga volume rongga dada akan mengecil, sedangkan tekanannya akan semakin membesar. Yang mana tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru sehingga rongga paru-paru akan membesar dan keadaan inilah yang akan menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Selanjutnya yaitu pada pernafasan manusia didapat pernafasan dada, yang mana pernafasan dada otot yang berperan penting adalah otot antar tulang. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan berfungsi untuk menurunkan dan mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Sedangkan pernafasan perut yaitu yang otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut, yang mana bila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada bertambah besar, sehingga tekanan udaranya akan semakin mengecil. Next. Selanjutnya adalah organ sistem pada respirasi yang akan disampaikan oleh Dea Novitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai organ sistem respirasi. Organ yang pertama yaitu rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebase, dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotor yang masuk bersamaan udara. Dan juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut konai. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung.
Next. Baik, organ selanjutnya yaitu faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. Pada bagian pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke dalam saluran pernapasan karena saluran pernapasan eh, ters- pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Next, organ yang ketiga yaitu trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Batang tenggorokan atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi dua cabang tenggorokan atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Dea. Selanjutnya akan disampaikan oleh Okta Damayanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan, yaitu dari organ sistem respirasi. Nah, organ sistem respirasi selanjutnya yaitu ada bronkus atau cabang batang tenggorokan, di mana bronkus ini merupakan percabangan yang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, serta bronkus primer atau utama terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri, kemudian urutan percabangan bronkial yaitu bronki, bronkiolus, bronkiolus terminal, bronkiolus respiratorik, dan ductus alveolar dan alveoli, di mana bronkus sebelah kanan atau bronkus primer ini bercabang menjadi tiga, yaitu bronkus laboris atau bronkus kunder, kemudian bronkus sebelah kiri itu bercabang menjadi dua, yang disebut dengan bronkiolus, serta cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Selanjutnya yaitu ada paru-paru atau pulmo yang terletak di dalam rongga toraks, kemudian paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Kemudian pleura atau membran yang membungkus setiap paru-paru. Paru-paru juga dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut dengan pleura, di mana pleura ini terbagi menjadi dua, yaitu pleura parietal yang melapisi rongga toraks, kemudian pleura visceral yang melapisi paru-paru dan bersambung dengan pleura parietal, serta rongga pleura, yaitu ruang antara pleura parietal dan visceral berisi cairan kolumnas. Kemudian paru-paru juga
tersusun oleh bronkiolus, alveolus, dan jaringan elastik, serta pembuluh darah. Bronkiol paru-paru juga merupakan salah satu organ sistem respirasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu gangguan pada sistem respirasi. Pada gangguan sistem respirasi akan disampaikan oleh Okta Damayanti, kepadanya dipersilakan. Baik, gangguan pada sistem respirasi yaitu yang pertama ada tuberkuliosis atau TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala tuberkuliosis yang akan timbul yaitu dada sakit, batuk, dengan mengeluarkan dahak atau darah dan napas pendek, atau yang disebut sesak napas. Infeksi biasanya terjadi di bagian atas paru-paru. Salah satu gejalanya juga yaitu ada kelelahan, kemudian kehilangan berat badan, serta berkeringat pada malam hari. Gangguan yang selanjutnya yaitu ada asma, di mana asma ini meningkatnya reaksi trakea dan bronkus disertai dengan penyempitan luas saluran nafas bagian bawah. Gejala yang timbul yaitu ada napas terasa berat, batuk-batuk, napas pendek dan tersengal-sengal, serta sesak dada atau mengalami bersin-bersin. Gangguan yang selanjutnya yaitu ada sinusitis, yaitu menyebabkan penimbunan lendir pada rongga sinus dan menjadi media bagi pertumbuhan bakteri. Adapun gejala yang timbul pada sinusitis ini, yang pertama itu ada sakit atau nyeri pada wajah dan dahi, kemudian ingus keluar dari hidung berwarna kuning, hidung tersumbat, yang keempat itu berkurangnya daya pengecap, serta yang kelima kepala yang terasa nyeri dan juga batuk. Kemudian, gangguan pada sistem respirasi berikutnya itu ada bronkitis, di mana bronkitis ini yang menyerang organ-organ paru-paru yang merupakan organ tubuh yang penting bagi kehidupan manusia, yang merupakan penyediaan udara napas bagi manusia. Namun, seringkali menuai gangguan penyakit yang umumnya disebabkan oleh kesalahan individu itu sendiri, seperti merokok, merupakan faktor utama dari penyebab bronkitis dan penyakit seputar paru-paru yang menyerang. Bronkitis banyak diartikan oleh masyarakat umumnya sebagai penyakit sesak napas akut, terutama bagi mereka yang aktif dalam merokok. Kemudian ciri-ciri dari bronkitis sendiri yaitu batuk berdahak, dahaknya bisa berwarna kemerahan, kemudian sesak napas atau melakukan olahraga yang aktivitasnya ringan, kemudian sering menderita infeksi pernapasan misalnya flu, serta napas berat dan mudah lelah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Okta Damayanti atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu adalah pneumonia. Pneumonia merupakan suatu penyakit yang terjadi karena proses inflamasi infeksius akut yang disebabkan oleh alveoli penuh terisi dengan cairan. Hal tersebut disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, virus, atau zat kimia yang terdapat di bagian paru-paru. Dapat terlihat pada gambar itu uh, alveoli yang normal itu ada di gambar paling atas, dan yang kedua adalah pneumonia, yaitu terjadi peradangan pada bagian alveoli sehingga di dalamnya itu mengandung cairan atau nanah. Next. Selanjutnya yaitu
infeksi saluran pernafasan atas atau disingkat dengan ISPA yang terjadi karena infeksi yang parah terutama pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara atau paru-paru yang mana disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala yang timbul pada penyakit ISPA antara lain hidung tersumbat atau berair, paru-paru terasa terhambat, batuk-batuk, dan tenggorokan terasa sakit, kerap merasa kelelahan, tubuh sering merasa sakit. Dan bila terjadi gejala yang lebih serius seperti kesulitan bernafas, demam tinggi, dan menggigil, maka dibutuhkan peranan medis untuk lebih lanjut. Next. Penyakit selanjutnya yaitu adalah emfisema, yang mana merupakan kerusakan kantong udara yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Penyakit ini terjadi akibat paparan polusi atau rokok terus-menerus. Akibatnya, area permukaan paru-paru menjadi berkurang yang menyebabkan kadar oksigen yang mencapai aliran darah itu akan menurun. Emfisema juga dikenal sebagai penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) yang mana gejalanya ditimbulkan oleh eh, nafsu makan, berat badan menurun, sesak nafas dalam waktu yang lama, dan tidak dapat disembuhkan dengan obat pelega nafas yang biasa, sehingga harus dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Next. Gangguan selanjutnya yaitu adalah kanker paru yang akan disampaikan oleh Dea Novitri. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kanker paru. Kanker paru atau tumor ganas yang menyebabkan sel-sel jaringan di paru-paru tumbuh dengan luar biasa cepat dan terus tumbuh hingga tidak terkendali. Bila tidak ditangani dengan cepat, pertumbuhan sel dapat menyebar ke luar paru-paru, ke jaringan terdekat atau bagian tubuh lainnya. Lalu penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh sehingga menyebabkan ketidakmampuan tubuh dalam berfungsi dengan baik. Nah, gejala yang muncul yang pertama yaitu adalah pembekakan pada wajah atau leher, yang kedua yaitu napas sesak dan pendek, yang ketiga yaitu hilang nafsu makan dan berat badan turun, yang keempat kelelahan kronis, yang kelima dahak berdarah berubah warna, yang keenam sakit kepala nyeri, dan yang terakhir yaitu suara sesak. Next. Selanjutnya yaitu influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza yang lebih dikenal dengan flu yang merupakan penyakit menular yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Flu menular melalui percikan air liur di udara yang dikeluarkan oleh penderita ketika bersin atau batuk dan memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus tersebut. Gejala influenza meliputi yang pertama yaitu demam dingin ekstrim menggigil gemetar, yang kedua yaitu batuk berdahak, yang ketiga hidung tersumbat, yang keempat nyeri tubuh terutama sendi dan tenggorokan, yang kelima nyeri kepala, yang keenam yaitu mata merah dan berair. Next. Selanjutnya yaitu faringitis. Faringitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan atau hulu kerongkongan, kadang disebut juga radang tenggorokan. Nah, radang ini disebabkan oleh virus atau bakteri Streptococcus. Nah, radang ini menyebabkan ketidaknyamanan atau kekeringan dan sulit menelan. Faktor penyebab seseorang terkena faringitis biasanya karena udara yang dingin, konsumsi alkohol berlebihan, turunan sistem imun tubuh yang turun, dan makanan yang kurang bergizi. Gejala dari faringitis ini yaitu yang pertama sakit tenggorokan, yang kedua demam, yang ketiga sakit kepala, yang keempat nyeri sendi dan otot, dan yang terakhir yaitu ruam kulit. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjabarannya.
mengenai gangguan pada sistem pernafasan dari Dea. Kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah respirasi adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida sehingga terjadi sesuatu keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Namun, sistem pernafasan juga rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk diantaranya TBC, asma, faringitis, sinusitis, influenza, bronkitis, pneumonia, ISPA, emfisema, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.